Tapi mengapa orang-orang yang lalu lalang keluar masuk seperti tidak menyadari kehadiranku beberapa hari ini? Zahra menarik nafas berat berkali-kali. Wajahnya masih terlihat pucat. Dia duduk di beranda rumahnya bersama putra-putrinya serta mertuanya sore itu saat azan maghrib berkumandang. Ada keceriaan di wajah putra-putrinya. Begitu juga wajah mertuanya juga terlihat damai. Banyak yang berkecamuk di pikiran Zahra, terutama tentang apa yang telah dialaminya. Dia berpikir keras, berusaha mencerna, tapi akal sehatnya tetap tidak bisa menalar apa yang terjadi atas dirinya. Aku yakin betul bahwa aku tidak kemana-mana dan tetap berada di dalam rumah. Aku menyaksikan semua yang terjadi, tapi orang-orang tidak menyadari kehadiranku. Satu-satunya yang menyadari kehadiranku adalah laki-laki itu. Laki-laki yang selalu mengajakku bicara dan memintaku untuk menjadi istrinya. Laki-laki yang terus mengajakku berdebat dan tidak terima atas penolakanku. Kami berdua bertengkar hampir sepanjang waktu. Lalu kenapa Sunyi terus nyuwuk ubun-ubunku dan terus mengompres keningku padahal dia baik-baik saja? Zahra hanya berharap orang-orang menyadari keberadaannya, tapi rupanya itu sia-sia. Hingga dia tertidur dan saat terbangun, dia telah berada di alas simpen bersama Sunyi serta laki-laki itu. Siapa yang membawaku ke sana? Sunyi atau laki-laki itu? Sunyi tidak mungkin menggendongnya, tapi laki-laki itu mungkin. Segala kemungkinan bisa saja terjadi, tapi sekeras apapun Zahra berpikir, semua jawaban tetap saja samar dan abu-abu. Dan entah mengapa dia masih merasa bahwa laki-laki itu masih ada di sekitarnya, terus mengawasi segala gerik-geriknya dari tempat yang tidak terlihat. Sementara Sunyi juga masih terus berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Hanya bedanya, akal sehatnya lebih bisa menerima apa yang terjadi. Aku sangat yakin bahwa aku dan ibu telah kalap atau diculik makhluk halus lalu dibawa ke alas simpen. Aku juga sangat yakin bahwa akulah yang telah membebaskan ibu tanpa kusadari, dan semua ini pasti ada hubungannya dengan alas simpen. Batin Sunyi meracau. Pisau itu dari mana asalnya ya? Bagaimana bisa ada di genggamanku? Dan kenapa laki-laki itu takut kepada pisau aneh itu? Entah kenapa aku begitu yakin bahwa laki-laki itulah yang telah membawa kami ke alas simpen. Dari gerak-gerik ibu saat ibu tidak sadarkan diri, kenapa aku yakin bahwa laki-laki ini menginginkan ibu untuk menjadi istrinya dan ibu menolaknya. Akhirnya terjadi perdebatan panjang antara keduanya. Satu hal yang sangat aku yakini, laki-laki itu bisu. Batin Sunyi kembali meracau. Seperti halnya ibunya, dia juga merasakan bahwa laki-laki itu masih mengawasinya dari tempat yang tidak terlihat, mengawasi setiap gerak-geriknya. Aku juga yakin bahwa laki-laki itu begitu dekat. Dia ada di sekitar sini. Satu-satunya yang bisa memberi jawaban pasti dari semua teka-teki adalah kakek Ramlan. Beliau pasti akan mengungkap secara detail apa yang terjadi di sini. Akhirnya Sunyi memutuskan untuk mengirim telegram secara diam-diam kepada kakek Ramlan. Aku hanya perlu memikirkan cara mengirim telegram karena jarak kantor pos sangat jauh. Jarak terdekat adalah dia harus keluar dulu dari dusun ini, melewati pemakaman Kristen untuk mencapai dusun Pasar Alas, lalu keluar dari dusun ini ke jalan raya. Jalan terdekat kedua adalah melintasi alas simpen yang tepiannya ada masjidnya, lalu melintasi kuburan muslim menuju dusun Curadamar. Dari sini baru keluar ke jalan raya. Jalan teraman adalah jalan yang tidak melewati alas simpen, maupun kedua kuburan itu adalah jalan memutar melewati jalan utama dusun Sidomulyo, lurus ke timur belok kanan, memutari peternakan seluas 35 hektar, lalu keluar menuju jalan raya. Tapi ada medan sangat berat di ujung jalan sebelum masuk jalan raya.
yaitu di ujung jalan sebelum melewati jembatan. Selain tanjakannya sangat curam, medannya berbatu serta berpasir. Suasananya seram mencekam, seperti diselimuti kegelapan. Ada kengerian tersendiri saat memikirkan hal ini. Saat itu aku melewati jalan itu rame-rame bersama rombongan saja serem. Apalagi kalau harus melintasinya sendiri. Sial. Keluhnya sambil menjambak rambutnya. Pusing sendiri, nggak tahu mesti bicara sama siapa. Kalau aku minta tolong sama tukang kebun, apa alasanku? Sunyi terus berpikir keras. Yang dia tahu ibunya dalam bahaya dan perlu ditolong. Yang bisa nolong adalah kakeknya, yaitu kakek Ramlan. Atau sebaiknya aku bicara sama ibu saja ya? Ada apa, Tonduk? Sunyi sangat terkejut saat ia mendengar suara ibunya yang entah sejak kapan berada tidak jauh darinya. Dia tergagap, gak tahu mesti harus menjawab apa. Dari tadi aku perhatikan kok kayak orang bingung. Ibunya menatap penuh selidik. Yang ditatap tambah bingung. Harusnya di saat tepat untuk menjawab dan menyampaikan kekhawatirannya. Namun nyatanya justru malah bingung gak tahu ngomong apa. Bibirnya keluh. Zahra tampak makin penasaran lalu menggenggam tangan Sunyi, kemudian membimbingnya untuk duduk. Bicara Lando, ada apa? Ia menatap Sunyi lembut penuh tanya. Yang ditatap justru menunduk, tidak berani mengangkat dagu. Ya sudah, kalau nggak bisa ngomong nggak apa-apa. Akhirnya Zahra menyerah. Kapanpun kau ingin bicara, ibu siap mendengar. Kau tahu, aku sangat menyayang. Sebelum Zahra menyelesaikan kalimatnya, Sunyi menghambur memeluk ibunya sambil menangis. Zahra sangat terkejut, dipeluk tiba-tiba, apalagi sambil menangis. Dia semakin bingung. Ada apa dengan Sunyi? Setelah Sunyi menghabiskan tangis, ia berkata, apa aku boleh mengirim telegram kepada kakek? Aku kangen sekali kepada beliau. Tanpa sadar Sunyi memiliki alasan untuk mengirim telegram kepada kakek Ramlan. Oh, tentu saja sayang. Zahra makin bingung. Entah mengapa, aku merasa Sunyi sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi apa? Sunyi tidak mungkin menangis seperti tadi. Jika hanya kangen sama ayah, pasti ada hal lain. Berbeda dengan Zahra yang bingung, Sunyi bernafas lega saat akhirnya Zahra berucap, aku akan minta tolong tukang kebun untuk mengirim telegram kepada kakekmu. Sunyi melonjak girang seperti anak kecil. Reaksinya terlihat aneh di depan Zahra. Ini juga terlihat berlebihan. Zahra hanya menggeleng sambil tersenyum senatural mungkin. Dia tidak ingin merusak suasana dan membuat putrinya kembali murung. Keesokan harinya kakek Ramlan atau ayahnya Bu Zahra datang. Begitu menerima telegram, kakek Ramlan langsung berangkat. Menjelang siang saat ia sampai di rumah dinas, kakek Ramlan langsung menuju kamar Zahra sambil membopong cucunya yang paling kecil. Sementara ketiga cucunya yang lain mengikutinya. Ketika berada di kamar Zahra, ia tersenyum pada Sunyi, menatapnya penuh rasa terima kasih, lalu merengkuh Sunyi dibenamkannya ke dalam pelukannya sambil dikecup keningnya. Terima kasih sudah menjaga ibumu. Kakek tidak tahu apa jadinya jika kau tidak berada di sampingnya terus-menerus. Yang dipeluk membalas pelukan kakeknya lebih erat. Terima kasih juga kakek sudah datang saat menerima telegram, ucapnya manja. Saya tadinya bingung gimana caranya ngabarin kakek. Kan gak berani ke kantor pos sendiri, takut melewati alas simpen dan pemakaman. Sedang jalan memutar juga ujungnya hutan dan pal kuning. Lanjutnya panjang lebar. Memang kenapa dengan alas simpen, pemakaman, dan pal kuning? Kakek kayak gak tahu saja. Sunyi tersipu, ada kengerian di sorot matanya. Alas simpen bukan hal yang harus kau takutkan.
Buktinya kau mendapat pulung untuk menggenggam pisau itu meski hanya sebentar. Sunyi tampak terkejut. Bagaimana kakek tahu tentang pisau itu? Tidak usah terkejut. Kakek tahu semuanya tentang alas simpen dan semua penghuninya termasuk pisau itu. Jadi maksud kakek, pisau itu dari sana? Kakek Ramplan hanya tersenyum sambil mengacak rambut Sunyi. Sunyi terlihat menghindar. Kakek, aku kan sudah besar. Sautnya protes karena dia acak-acak rambutnya seperti anak kecil. Sudah besar kok masih takut lewat kuburan, jawab kakek Ramlan meledek lagi. Sunyi tersipu. Kamu gak perlu takut sama kuburan, karena nantinya kita juga bakal dikubur. Kalau lewat kuburan, ucap salam. Ucap salam? Iya, assalamualaikum, ya ahli kubur. Sunyi tampak tercenung mendengar jawaban kakek Ramlan. Kakek benar, jika kita mendoakan yang baik, pastinya akan kembali kepada kita hal-hal baik. Ya, kau benar. Doa yang baik akan berbuah kebaikan. Lagi-lagi sang kakek Ramplan mampu membaca pikiran Sunyi. Lalu, hutan di ujung jalan yang berair pal kuning itu kenapa seram dan mencekam, kek? Dia begitu yakin kakeknya memiliki jawabannya. Kakek Ramplan tampak tertegun lalu tersenyum kecut. Ia menghela nafas berat. Karena di sana telah dibuang dan ditelantarkan begitu saja ribuan mayat orang-orang yang tidak berdosa. Maksud kakek, tidak berdosa bagaimana?